Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan buku ilmu hadis kelas 12 berkenaan dengan bab 2, yaitu berkenaan dengan mengenal takhrij hadis. Ya. Mengenal takhrij hadis, kita lihat ada gambarnya di sini. Ini adalah gambar 2, gambaran perpustakaan penuh dengan kitab hadis. Nah, beginilah contoh di kitab-kitab hadis. Ya, kalau kita melihat itu di perguruan tinggi, itu akan kita temukan ya ada satu perpustakaan khusus, perpustakaan yang di dalamnya kitab-kitab hadis. Ya, disitulah tempat ya bagi peneliti hadis dalam mentakhrij hadis. Ya, bahasa singkatnya kalau mentakhrij hadis itu ini adalah meneliti hadis. Ya, untuk menentukan apakah hadis itu sahih, hasan sehingga dapat dijadikan hujjah, sehingga dapat dijadikan dalil dalam berhukum, atau hadis itu dhaif. Ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran dalam berhukum. Ya, mengenal takhrij hadis ini berarti kita mengenal bagaimana cara dalam hal meneliti hadis, menentukan kualitas suatu hadis, sahih, hasan atau dhaif. Ya, pada saat sekarang ini banyak tersebar hadis-hadis tidak dituliskan secara lengkap, dengan sanad juga sumber dan rujukan asal hadis tersebut. Hal ini tentu dapat mempersulit pemahaman, periwayatan juga pengamalan hadis tersebut secara menyeluruh. Dahulu, para ulama memiliki daya ingat dan pemahaman yang mendalam terhadap hadis, juga kitab-kitab hadis yang tersebar. Ya, ini adalah semacam perbandingan. Ya, bahwasanya perbandingan antara hadis pada zaman sekarang dengan hadis pada zaman terdahulu. Kalau pada zaman dahulu, ya ulama-ulama kita, ya dahulu itu ulama-ulama kita, para ulama itu memiliki daya ingat, ya memiliki daya ingat, ya memiliki, ini poinnya di sini, memiliki daya ingat, ya, dan pemahaman yang mendalam terhadap hadis, juga kitab-kitab hadis yang tersebar. Berbeda dengan zaman sekarang, itu ya para orang yang menyampaikan hadis itu banyak berpatokan kepada kitab-kitab hadis. Hanya sedikit orang yang bisa menghafal banyak hadis. Ya, kebanyakan ulama sekarang itu mengambil hadis di dalam kitab-kitab hadis. Ada kutubus sittah, ada kutubus tis'ah, di berbagai macam kitab-kitab hadis diambil. Ya, bukan melalui hafalan yang berbeda dengan ulama terdahulu, banyak dengan hafalan. Ya, hadis itu ada di dalam pikirannya. Ya, sudah ada dalam daya ingatnya. Nah, kalau sekarang itu para ulama itu mengambil hadis itu di dalam buku. Ya, dan realita permasalahan pada zaman sekarang yaitu hadis-hadis itu tidak ditulis secara lengkap dengan sanad. Ya, juga sumber dan rujukan asal hadis. Ya, sebenarnya kalau kita lihat itu banyak alasan ya kenapa tidak ada sanad. Ya, salah satu alasannya yaitu untuk mempersingkat. Ya, karena kalau kita lihat sanad itu panjang, ada Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in dan lain sebagainya. Ya, maka ditulis saja hadisnya. Ya, di dalam tulisan ya, yang paling banyak kita temukan di dalam buku-buku fikih atau buku yang bernuansa
Islam, ya buku-buku agama Islam, yaitu hanya ditulis hadisnya saja tanpa ada sanad, at- em, ya yang dan malahan ada tanpa sumber atau tanpa rujukan asal hadis. Ya, tapi kita lihat yang ada dihilangkan sanad, yang ada nanti terakhir rawinya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Innamal a'malu binniyat. Nah, umpama tidak dituliskan sanadnya, tetapi ditulis akhirnya hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, itu sebagai contohnya. Ya, kalau kita sebenarnya dalam hal mengkaji mendalami hadis, hadis itu ya itu bukan hanya isinya saja. Yang kalau kita mempelajari tentang ilmu hadis, hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Ya, itu yang perlu kita ingat. Namun seiring berjalannya waktu, daya ingat para ulama tidaklah sekuat dahulu. Nah, ini realita zaman sekarang. Bahwasanya zaman sekarang ini daya ingat para ulama tidaklah sekuat dahulu. Ya, pemahaman mereka terhadap setiap kitab yang tersebar juga tidak seperti dahulu. Ya, termasuk pemahaman ini nanti termasuk kepada sarah hadis, penjelasan kitab hadis. Ya, makanya ulama sekarang itu banyak merujuk kepada kitab karangan-karangan ulama. Ya, merujuk pada fenomena atau permasalahan tersebut, itu para ulama kemudian merumuskan sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu takhrij hadis. Suatu ilmu yang penting bagi umat Islam agar dapat mengetahui sumber atau rujukan asli dari suatu hadis sehingga dapat memahami hadis tersebut secara utuh. Ya, alasan karena banyaknya di dalam buku-buku agama Islam, bernuansa agama Islam, itu banyak hadis hanya disebutkan matannya saja tanpa sanad. Maka sebenarnya pada dasarnya kita dengan adanya ilmu takhrij hadis ini, nanti kita akan menemukan, kalau ditulis dalam kitab fikih umpamanya isi hadisnya saja, matan hadisnya saja, nah nanti dengan adanya ilmu takhrij hadis kita akan meneliti, menemukan siapa saja yang meriwayatkan sanadnya. Sebagai contoh umpamanya di dalam buku fikih umpama ditulis innamal a'malu binniyat. Dengan adanya takhrij hadis ini, nanti kita akan temukan ya hadis secara utuh. Kita akan temukan hadis innamal a'malu binniyat ini di kitab mana? Apakah ada di kitab hadis? Nanti kita telusuri kitabnya. Di kitabnya kitab di mana? Kitab Sahih Bukhari kah, Muslim kah, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i? Di dalam kitab mana? Nanti dengan adanya ilmu takhrij hadis ini nanti kita akan menemukan sumber atau rujukan asli dari suatu hadis. Kalau di buku akidah akhlak umpamanya hanya ditulis matannya saja, nanti sanadnya akan kita temukan itu di kitab hadis. Ya, kalau kitab hadis Sahih Bukhari umpamanya Sahih Muslim, ya, itu terdapat hadis dengan sanad matan rawi hadis secara utuh. Di dalam kitab-kitab hadislah akan kita temukan rujukan asli dari suatu hadis, kemudian menemukan hadis itu secara utuh. Mari renungkan di dalam buku yang kita bahas itu, di sini ada tertulis 13, tandanya di sini adalah halaman 13. Ya, lihat tanda yang di pojok kiri atas atau di pojok kiri bawah. Itu ada nomornya. Nanti Anda bisa melihat buku
Di nomor berapa halamannya ini Bapak tuliskan di sini. Tinggal Anda lihat yang isi bukunya. Apa yang Bapak presentasikan di sini, ini sama dengan isi yang di buku. Ya, Bapak hanya menjelaskan yang buku saja. Di dalam buku itu ada di sini mari renungkan. Di sini maknanya, ya, ada kisah-kisah ya di dalam buku ilmu hadis. Ya, nanti ada hubungannya dengan ilmu hadis. Ya, mesti harus kita baca agar kita lebih mendalami, memahami ilmu hadis itu bukan hanya dari segi teorinya saja, tetapi juga ada dari sisi prakteknya. Tidak ada gunanya kita hanya teori-teori saja, tetapi harus ada prakteknya. Mari renungkanlah di sini kita bisa mempraktekkan ilmu hadis itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Khabbab bin Arts, guru privat Al-Quran yang pertama. Orang yang pertama kali mengajarkan hafalan dan bacaan Al-Quran di Mekah selain Rasulullah adalah Khabbab bin Arts. Ia menempuh cara mendatangi muridnya dari rumah ke rumah. Seperti inilah cara sahabat menyebarkan Al-Quran. Ya, seorang guru menyampaikan Al-Quran kepada muridnya dari rumah ke rumah. Begitu juga dalam hal penyampaian hadis. Dari guru menyampaikannya, salah satunya adalah datang kepada gurunya sendiri yang datang kepada murid, ya dari rumah ke rumah. Begitu dalam menyebarkan hadis ini. Ya, nanti akan kita temukan pesan-pesan berantai. Makanya hadis ini bisa sampai kepada zaman kita karena pesan berantai dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in ya sampai ke generasi kita pada saat sekarang ini. Ya, sehingga dapat dikatakan sebagai guru privat Al-Quran yang pertama. Di dalam hadis ada juga guru privat Al-Quran hadis. Ya, di antara murid-muridnya adalah Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Zaid, dan Fatimah binti Khattab. Khabbab adalah seorang pemuda dari Bani Tamim. Ia masuk Islam sebelum adanya pengajian di rumah Al-Alqam. Nah, kalau kita lihat, ada pengajian di rumah Al-Arqam ini pada masa awal-awal Islam. Ya, di situ juga tersebar hadis karena Rasulullah juga menyampaikan hadis. Ya, pada saat itu ia menjadi tukang pandai besi yang tertarik dengan ajaran Islam dan segera menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Dengan sikapnya itu, ia rela menerima siksaan yang amat kejam. Ia seorang sahabat yang terkenal sangat gigih mengaji dan menimba ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasil ajaran Rasulullah itulah yang ia sebarkan kepada para sahabatnya. Seperti inilah, ya, dari Rasulullah. Ya, ini ada kisah seorang sahabat yang terkenal sangat gigih dan mengaji dan menimba ilmu. Gigih mengaji inilah ya sahabat terkenal dengan adil, ya, menimba ilmu langsung dari sumber hadis tersebut. Siapa sumber hadis tersebut? Yaitu dari Nabi, ya, sumber hadis. Ya, sahabat menimba ilmu dari Nabi, tabiin, generasi sesudah sahabat menimba ilmu dari sahabat. Ya, gigih mengaji ini menandakan ya bahwasanya seorang sahabat itu betul-betul menjaga hadis. Ya, makanya kullu sahabah adil, setiap sahabat itu adil. Ya, hasil ajaran Rasul itulah yang ia sebarkan kepada sahabat. Makanya pada masa sahabat ini dikenal masa intisar sunnah, masa tersebarnya hadis Nabi. Ya, saling menyampaikan hadis. Ya, terkadang karena ada sahabat juga yang tidak, ya, ada sahabat yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Caranya adalah ya dengan menerima kabar dari sahabat. Bisa saja Nabi itu ada di Mekah, sahabat ada di Madinah. Ya, bagaimana caranya di Madinah ini sahabat menerima hadis? Ya, tentu dari sahabat yang lainnya. Ya, itu. Ya, itulah ia sebarkan kepada para sahabat yang membutuhkan bantuan.
dan ia siap mendatangi rumah mereka. Ia salah seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah dan selalu ikut dalam semua peperangan melawan kaum kafir. Dalam masa damai di akhir hidupnya, ia habiskan di Kufah. Ya, ini adalah seorang sahabat Nabi yang ikut hijrah. Ya, ini adalah bentuk perjuangan sahabat. Bagaimana sahabat itu benar-benar menjaga hadis Nabi. Ya, dan ini juga di gambaran ini tergambar bahwasanya sahabat itu benar-benar adil dan dobit. Ya, sangat kuat dalam hal menjaga, memelihara hadis Nabi. Ya, kemudian yang lanjut ke kompetensi dasar. Ya, ini yang harus kita dapatkan dalam mempelajari materi ini, yaitu menerima kebenaran hadis, penelitian hadis berdasarkan metode takhrij hadis. Ya. Kita di sini dalam hal hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu harus kita terima karena semua Al-Quran itu sahih, dan ini berbeda dengan hadis karena tidak semua hadis itu berasal dari Nabi. Ada juga istilah hadis palsu atau hadis dhaif, ya, yang bukan berasal dari Nabi. Makanya hadis ini ada terbagi. Ada hadis yang berasal dari Nabi, yaitu adalah hadis makbul, hadis sahih hasan. Ada hadis yang tidak berasal dari Nabi, ini adalah hadis dhaif atau hadis mardud, hadis yang ditolak. Nah, disinilah kita dengan adanya mempelajari metode takhrij hadis ini, ya, kita akan tahu ya bagaimana cara ya dalam menentukan kesahihan hadis. Ya, menerima kebenaran hadis, hasil penelitian hadis berdasarkan metode takhrij hadis. Setelah hadis yang kita pakai sekarang ini untuk sholat, untuk berpuasa, itu semuanya hadisnya itu telah ditakhrij. Dan telah diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Ketika kita sholat itu kan banyak di dalamnya hadis Nabi. Itu harus sahih, dan sahih itu dengan cara apa menentukan hadis ketika sholat itu adalah benar berasal dari Nabi, yaitu dengan cara metode takhrij hadis. Ya, dengan cara metode takhrij hadis. Ya, ini metode takhrij hadis. Ini kita harus menerima kebenaran suatu hadis tentu melalui metode takhrij hadis. Ya, kemudian mengamalkan sikap teliti. Kita harus ada teliti, kita harus hati-hati. Ini yang diharapkan kita mempelajari tentang takhrij hadis ini. Kita menjadi orang yang teliti, kemudian menjadi orang yang berhati-hati, kemudian menjadi orang yang bertanggung jawab dalam menjadikan hadis sebagai hujjah setelah melakukan penelitian. Ya, hujjah di sini adalah hadis itu dapat dijadikan sandaran dalam berhukum. Ya, contoh di sini ketika kita berpuasa. Ya, syarat puasa itu, yang membatalkan puasa itu berasal, salah satunya selain dari Al-Quran, berasal dari hadis Nabi. Ya, hal yang membatalkan puasa itu harus hadis sahih baru kita terima. Kalau bukan hadis sahih, itu tidak bisa kita terima. Begitu juga ketika kita sholat, hadis-hadis yang kita pakai di dalam sholat itu harus dapat dijadikan sandaran hukum. Ya. Kemudian mengevaluasi penelitian hadis dengan beberapa metode takhrij. Nah, kita di sini akan mengenal metode-metode apa saja yang dipakai dalam metode takhrij hadis. Kemudian mendemonstrasikan, diharapkan kita nanti bisa paling tidak pandai
ya mengetahui bagaimana cara mentakhrij hadis, baik secara logis dan secara sistematis. Ya, secara sistematis itu maksudnya berurutan. Hadis itu harus ada cara-caranya dalam hal meneliti. Ada urutan-urutannya. Ini yang dikatakan sistematis dan logis. Ya, maksudnya di sini dalam meneliti hadis kita bisa menerima hadis itu secara logika. Logika ilmiah kita menerima hadis bahwasanya hadis itu memang berasal dari Nabi dan dapat diterima secara logika. Kemudian di sini peta konsep. Ya, peta konsep di sini ya adalah mengenal takhrij hadis. Di sini adalah kita mengenal takhrij hadis, yaitu apa pengertian, kemudian tujuan dan manfaat dalam mentakhrij hadis, kemudian sejarah mentakhrij hadis, kemudian metode-metode apa yang dipakai dalam mentakhrij hadis. Kemudian ini kita di sini ada mari di sini mari mengamati. Ya, mari mengamati di sini. Ya, mari mengamati di sini. Ini dilihatkan skema sanad hadis. Ya, sanad itu orang yang meriwayatkan hadis. Ya, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, sya'rawi itu adalah sanad, yaitu rantai periwayatan. Ya, seperti di sini dari Nabi meriwayatkan ya, Mu'ad bin Jabal. Kemudian setelah itu Mu'ad bin Jabal itu punya muridnya nama Abdullah bin Ibnu Abi Au. Kemudian Abdullah mempunyai murid namanya Al-Qasim. Al-Qasim mempunyai murid namanya Al-Ayub. Al-Ayub mempunyai murid sama namanya Ismail. Dan Ismail itu punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Dan Ahmad bin Hambal ini lah yang meriwayatkan di dalam kitabnya. Maka kita kenal di sini ada kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal inilah yang membukukan hadis yang berasal dari gurunya Ismail, yang asalnya ini ya berasal dari Nabi, berasal dari Rasulullah, sumber asalnya. Nah, inilah yang dikatakan pesan berantai di sini. Ya, di sini harus kita mengenal. Contoh di sini perawi dari kalangan sahabat itu siapa? Contoh di sini Aisyah. Aisyah di sini ini adalah perawi dari ya contoh Aisyah perawi dari kalangan sahabat. Kemudian perawi dari kalangan tabi'in. Ya, contoh di sini adalah ya Sa'id ibnu Musayyab. Ini adalah kalangan tabi'in. Ini adalah kalangan sahabat. Ini adalah kalangan sahabat. Ini adalah kalangan tabi'in. Nah, ya tinggal kita masukkan saja ke sini. Ya, ini adalah skema sanad hadis. Kemudian yang harus kita pahami adalah kata-kata kunci. Ya, kata-kata kunci yang harus kita pahami di sini. Ya, dalam hal kata-kata kunci di sini, ya ini Bapak lihat kayak gini ya.
Kata kunci di sini ya kata kunci ini mesti Ananda hafal gitu ya. Ini istilah-istilah yang sering keluar kalau dalam materi takhrij hadis. Takhrij, maksudnya takhrij adalah kegiatan melacak hadis dari sumbernya. Artinya kita melihat hadis yang umpamanya di kitab akhlak umpamanya, harus kita cari sumbernya. Sumbernya pasti ada di kitab-kitab hadis, yaitu kitab hadis. Ya, bukan sumber aslinya di kitab akidah akhlak umpama. Ya. Kemudian sanad. Sanad adalah rantai para perawi hadis hingga sampai ke matan dan redaksi hadis. Ya, dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, Sya'rawi, kemudian hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, nanti di dalam kitab Bukhari Muslim ini adalah terdapat hadis Nabi. Kemudian di sini adalah mardud. Mardud di sini adalah hadis yang ditolak, tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i. Ya, seperti sholat. Nah, kita tidak boleh menggunakan hadis mardud. Contohnya hadis dhaif itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Ya, harus hadis sahih. Ya, hadis sahih contohnya di sini hadis makbul. Ya, hadis yang dapat diterima sebagai dalil syar'i. Ya, seperti kita sholat, yang kita pakai dalam sholat itu semuanya harus hadis makbul, harus hadis sahih. Kemudian mari memahami di sini. Mari memahami di sini adalah awalnya adalah pengertian takhrij hadis. Ya, kata takhrij berasal dari kata kharaja, yukhariju, yang secara etimologi mempunyai arti berhimpun dua hal yang saling bertentangan. Ada umpamanya dua hal yang bertentangan, yang kedua hal positif negatif umpamanya kemudian disatukan menjadi satu persoalan. Ini secara bahasa. Dan jangan Anda terjebak dalam makna secara bahasa, harus tahu secara istilahnya apa gitu. Ya, para ahli hadis memaknai takhrij dengan sinonim kata ikhraj, yakni mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Nah, kita sampaikan hadis kepada orang lain, kita sebutkan sumbernya. Ya, kita sampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kita sampaikan saya mendapatkan hadis innamal a'malu binniyat ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Nomor sekian-sekian, halaman sekian-sekian. Nah, kalau yang seperti itu berarti kita mengumpulkan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Ya, yakni orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Ya, contoh sini akhrajahul Bukhari, contohnya di sini. Artinya Al-Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan menyebutkan sumbernya. Ya. Kemudian takhrij terkadang digunakan untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkannya dari beberapa kitab. Nah, umpamanya kita ambil hadis di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, umpamanya kita ambil hadis, kita gunakan untuk pidato atau kita gunakan untuk ceramah. Nah, ini namanya juga takhrij. Nah, mengeluarkan hadis, kita ambil hadis di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kita gunakan untuk ceramah atau pidato. Ini namanya takhrij, mengeluarkan hadis. Kemudian meriwayatkan dari beberapa kitab. Nah, kita mengambil dari beberapa kitab. Kita ambil hadis di kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, umpamanya itu namanya juga mentakhrij. Ya, ini secara bahasa ya. Kemudian takhrij terkadang juga disebut ad-dalalah, yaitu menunjukkan. Kemudian menisbatkan hadis
ke dalam kitab sumber-sumber hadis dengan menyebutkan nama penulisnya. Ya, sebagai secara contoh di sini menunjukkan. Nah, kalau kita tahu hadis tentang innamal a'malu binniyat, ya harus kita tunjukkan di mana kita dapat hadis innamal a'malu binniyat ini. Di mana kita dapatkan hadis tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Harus kita tunjukkan. Pengertian takhrij. Lanjut kepada pengertian secara terminologi. Takhrij berarti ya, mengembalikan, menelusuri kembali ke asalnya, mencari asalnya. Hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad. Nah, kitab-kitab hadis yang bersanad. Maksudnya umpamanya kita belajar tentang fikih umpamanya. Di dalam buku fikih atau di dalam buku akidah akhlak umpamanya. Ada hadis yang tidak memakai sanad atau hadis yang matannya saja yang ada di dalamnya. Ya, kita mesti harus kalau dalam takhrij harus ya kembali kepada kitab-kitab yang ada sanadnya. Inilah yang disebut kitab-kitab musnad. Yang mana di dalam kitab-kitab musnad ini terdapat sanad-sanad hadis. Baik secara baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi sahih dan dhaif, ya ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan illat yang ada padanya atau hanya sekedar mengembalikan kepada kitab asal sumbernya. Ya, dalam hal pengertian secara terminologi ini, secara istilah ini bisa saja kita melihat ada kitab di dalam kitab akhlak ada hadis umpamanya yang tidak punya sanad. Kita cari sanadnya di kitab-kitab hadis, di kitab-kitab Sahih Bukhari, kita cari hadisnya. Kalau kita temukan di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang punya bersanad, ya makanya kita mentakhrij namanya. Ya, dan pengertian yang lebih luasnya lagi, bisa ada penjelasan di dalam kitab-kitab hadisnya. Ini kitab dhaif umpamanya, ini hadis dhaif umpamanya, ini hadis hasan umpamanya, ini hadis sahih umpamanya. Ya, ada penjelasan-penjelasannya ya di dalam kitab-kitab takhrij. Ya, karena ada, kalau kita lihat kitab-kitab takhrij, ya kadang sudah ada di dalamnya keterangan hadis itu sahih, dhaif, atau hadis itu diterima atau ditolak. Kemudian kita merujuk kepada pengertian lain. Ya, pengertian lain ya dari Mahmud At-Tahan. Memaknai takhrij dengan menunjukkan materi hadis di dalam sumber-sumber pokok yang dikemukakan berikut transmisinya. Ya, transmisi jalur periwayatannya dan menjelaskan kualifikasinya bila diperlukan. Menjelaskan derajat hadisnya. Apa kualifikasinya di sini maksudnya derajat hadisnya. Apakah hadisnya itu sahih, hasan, atau dhaif? Apakah sahih hasan berarti hadisnya diterima, atau dhaif hadisnya tidak diterima? Ya, kualifikasinya apakah bisa memang hadis itu berasal dari Nabi atau tidak? Nah, kemudian transmisinya di sini maksudnya adalah jalur periwayatannya dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Apakah ada yang terputus mengkotik sanadnya atau tidak? Itu menunjukkan materi hadis di dalam sumber-sumber pokoknya. Kita cari sumber-sumbernya, merujuk pada referensi yang pertama. Kalau kita lihat buku umpamanya, ini kan ada daftar pustakanya. Ya, dari mana buku itu diambil? Ya, dicari asal usul hadis itu.
Ya, makanya asal usul hadis ya akan kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, An-Nasa'i dan lain sebagainya. Kemudian ya kita lihat pengertian dari Suhudu Ismail mendefinisikan dengan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dan hadis yang bersangkutan. Ya, sama dengan kita mencari hadis di dalam kitab sumber aslinya, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan, sanad hadis yang bersangkutan. Bila merujuk pada pemaknaan yang disampaikan oleh para ahli hadis, ya ahli hadis di atas seperti Syuhudi Ismail, kemudian Mahmud Tahan, ya bolehlah didefinisikan secara sederhana bahwa takhrij adalah, ini harus kita pahami pengertian dari takhrij, kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Adapun terkait dengan penjelasan kualifikasi hadis sahih, hasan atau dhaifnya bukanlah tugas pokok dari kerja takhrij hadis. Maksudnya di sini adalah ya yang inti dari takhrij, pengertian dari takhrij hadis ini adalah kegiatan usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Ya kita mencari hadis secara lengkap. Ada ya dikatakan hadis itu kan ada matan, ada sanadnya. Kalau kita hanya menemukan matannya saja, umpamanya ada khutbah Jumat dan pidato menyampaikan hadis, ya tidak disebutkan sanad, kita cari sanadnya. Nah, ini namanya takhrij hadis secara sederhana. Dan dalam takhrij hadis bisa dijelaskan ada kualifikasi hadisnya sahih atau dhaif, bisa juga tidak. Nah, artinya apa di sini? Meski dijelaskan kualifikasi hadisnya atau tidak dijelaskan kualifikasi hadisnya, yang jelas kalau hadis itu dicari sanadnya, kalau kita hanya ketemu matan kita cari sanadnya, ini takhrij. Meskipun tidak dijelaskan kualifikasi hadisnya, tetap namanya takhrij hadis. Kemudian kita lihat tujuan dan manfaat dari takhrij hadis. Ya, kita lihat pengetahuan tentang ilmu takhrij merupakan bagian dari ilmu agama yang lurus, bagian dari ilmu agama. Nah, berarti ini wajib kita pelajari. Makanya kalau kita mempelajari ilmu hadis, ditanya mempelajari ilmu hadis, ini adalah fardu ain, wajib bagi kita mempelajari takhrij hadis. Karena kenapa? Karena ilmu hadis adalah bagian dari ilmu agama. Ya, mendapat perhatian serius karena di dalamnya membicarakan berbagai kaidah untuk mengetahui sumber hadis itu berasal. Ya, karena tanpa adanya ilmu hadis, ya kita tidak akan tahu. Ya, kita sholat, ya hadis yang kita pakai ketika sholat itu benar berasal dari Nabi atau tidak? Nabi ruku, sujud, apakah dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Ya, cara mengetahuinya ketika hadis-hadis tentang sholat itu, cara mengetahuinya adalah dengan menggunakan ilmu hadis. Ya, meyakinkan bahwa kita sholat memang seperti sholatnya Nabi. Ya. Kemudian di samping itu, paham di samping itu, di dalamnya ditemukan banyak kegunaan dan hasil yang diperoleh. Ya, sangat banyak kegunaannya, hasilnya. Ya, artinya di sini tambah kita mempelajari ilmu hadis, ya akan semakin paham, kita akan semakin mengerti bahwa mempelajari ilmu hadis itu sangat banyak manfaatnya. Yang salah satu contohnya kalau kita bisa mendalami, ya dengan menggunakan kaidah
ilmu hadis ya kita bisa menangkal berita hoax, berita-berita palsu. Ya, menyaring berita palsu bisa dengan menggunakan ilmu hadis. Salah satu contohnya, khususnya dalam menentukan kualitas sanad suatu hadis. Ya, penguasaan tentang ilmu takhrij merupakan suatu keharusan bagi setiap ilmuwan yang berkecimpung di bidang kesyariahan. Ya, makanya di sini kalau anda kuliah nantinya mau apapun jurusannya, kalau di UIN atau IAIN yang namanya Islam, IAIN, UIN, Stein pasti akan mempelajari ilmu hadis. Ya, ya kenapa? Ya karena ya sebelum kita berbicara tentang syariat kita harus tahu sumbernya. Nah, sumber itu ialah dengan ilmu hadis. Ya, Al-Quran, hadis kan sumber. Maka kita penting di sini mempelajari ilmu hadis, ya, khusus yang mengikuti bidang hadis dan ilmu hadis. Dengan mempelajari kaedah-kaedah dan metode takhrij, seseorang akan dapat mengetahui bagaimana cara untuk sampai kepada suatu hadis di dalam sumber-sumber aslinya. Yang pertama kali disusun oleh para ulama pengkodifikasian hadis. Ya, ulama pengkodifikasi hadis maksudnya ulama yang membukukan hadis. Ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kita yang hidup zaman sekarang itu ya dari zaman kita ke zaman Bukhari itu tanpa sanad. Kita hanya merujuk kepada bukunya saja. Kita lihat karena yang dijaga para ulama itu adalah bukunya. Ya, makanya kita sekarang itu menerima bukunya, kita lihat di situ. Nah, Imam Bukhari inilah yang nanti sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Ya, kita melihat kitab yang ada di kitab Imam Bukhari ini. Ya, makanya sekarang itu ya, yang kitab-kitab hadis itu dijaga oleh para ulama. Ya, dengan mengetahui hadis dari sumber aslinya, maka akan dapat diketahui sanad-sanadnya. Ya, dan hal ini akan memudahkan untuk melakukan penelitian sanad dalam rangka untuk mengetahui status dan kualitas hadis. Ini yang terpenting. Guna kita, manfaat kita mempelajari takhrij hadis itu mengetahui kualitas, mengetahui status, apakah sahih, hasan atau dhaif, apakah hadis itu benar berasal dari Nabi atau tidak. Nah, ini yang penting. Apakah kita sholat itu sudah sama seperti sholatnya Nabi atau tidak. Apakah kita berpuasa sudah sama puasa kita seperti yang dilakukan atau Nabi atau tidak. Caranya adalah dengan dengan takhrij hadis. Ini pentingnya takhrij hadis. Ya, dalam kegiatan penelitian hadis, takhrij merupakan kegiatan penting yang tidak dapat diabaikan. Tanpa melakukan kegiatan takhrij, seseorang peneliti hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui eksistensi hadis dari berbagai sisi. Sisi-sisi penting yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti hadis dalam hubungannya dengan takhrij ini meliputi kajian asal-usul riwayat suatu hadis. Ya, kita akan mengkaji nanti asal-usul riwayat suatu hadis. Sejarah, bagaimana sejarah periwayatan hadis ini, siapa guru, siapa murid, siapa saja perawi pada masa sahabat, siapa saja perawi pada masa tabi'in, siapa saja yang meriwayatkan hadis pada masa Sya'rawi, siapa saja yang membukukan hadis. Nah, ini penting untuk dasar untuk mengetahui status suatu hadis itu. Nah, kemudian berbagai riwayat yang meriwayatkan hadis tersebut atau ada atau tidaknya syahid dan mutabi dalam sanad-sanad yang diteliti. Ya, syahid di sini adalah ya penguat suatu hadis. Umpamanya jalur-jalur hadis itu kan banyak, jalur-jalurnya hadisnya. Ya, sahabat itu banyak meriwayatkan hadis sampai nanti dibukukan. Ya.
Kalau seandainya jalur pertama itu terputus, nah kita ambil jalan yang kedua sebagai syahid, sebagai penguat. Nah, ini penting nanti untuk menguatkan status hadis tersebut. Apakah dia doif, apakah sahih? Sahih ini nanti akan terbagi. Ini pentingnya di sini adanya penguat di dalam menentukan status suatu hadis. Ya, dengan demikian takhrij hadis ya itu bertujuan untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Ya, untuk mengetahui sumber asal hadis, asal mausulnya kita cari di sini. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Ya, dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaedah-kaedah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas. Yang pentingnya adalah jelas. Jelas hadis itu berasal dari Rasulullah. Jelas kita sholat seperti sholatnya Nabi. Ya, jelas kita berpuasa seperti berpuasa Nabi. Karena masalah sholat, masalah ibadah ini yang sangat penting untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka sumber hadis itu harus jelas betul-betul dari Nabi. Dan sudah ada caranya menentukan hadis itu memang berasal dari Nabi atau tidak, yaitu dengan cara mentakhrij hadis. Nah, di sini penting datanya. Baik asal usul maupun kualitasnya. Ya, mencari asal usul hadis. Kita utlubul ilma walau bisin umpamanya. Tutula ilmu walau ke negeri Cina. Itu ya, kalau kita lihat asal usul orang beranggapan bahwa itu adalah hadis. Ternyata kalau kita menggunakan takhrij hadis, menggunakan asal usul atau hadis tersebut, ternyata hadis itu ya bukan berasal dari Nabi. Ternyata itu hanyalah kata-kata mutiara, bukan hadis Nabi. Bagaimana cara menentukannya? Menentukan apakah itu hadis atau tidaknya, yaitu dengan cara mentakhrij hadis. Ya. Sedang manfaat takhrij hadis antara lain sebagai berikut. Ya, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian. Nah, dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis. Ya, banyaknya jalur periwayatan ya suatu hadis. Ya, kemudian jalur periwayatan hadis kan ada jalur 1, jalur 2, ada jalur innamal a'malu binniyat umpamanya. Ya, ada jalur Bukhari, ada jalur Muslim, ada jalur An-Nasa'i. Ya, kita melihat jalur-jalurnya. Semakin banyak imam yang meriwayatkan, otomatis hadisnya juga semakin sahih. Menjadi topik kajian dapat mengetahui status hadis sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi atau hasan li ghairihi. Ya, di atas hadis dhaif kan ada hadis dhaif itu menjadi hadis meningkat tingkatannya menjadi hadis hasan. Tapi hasannya kalau hal yang seperti ini namanya hasan li ghairihi, hasan karena sebab yang lainnya. Nah, kalau di atas hasan li ghairihi ada hasan li zati. Hasan li zati naik tingkat menjadi sahih li ghairihi. Di atas sahih li ghairihi ada sahih li zati. Untuk menentukan status hadisnya, yang hadis yang kita pakai ini sahih li zati atau sahih li ghairihi atau hasan li zati, cara menentukannya ya masuk kelompok yang mana, kelompok sahih li zatihi atau sahih li ghairihi. Cara menentukannya status hadisnya seperti itu, inilah dengan cara mentakhrij hadis. Dan demikian pula akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir atau hadis masyhur atau hadis aziz atau hadis gharib. Ya, diulang
Diulang lagi kajian hadis mutawatir apa? Hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat di masing-masing tingkatannya minimal 10. Umpamanya tingkatan sahabat minimal ada 10 orang yang memberikan hadis. Tingkatan tabi'in ada 10 orang. Tingkatan tabi'in itu ada 10 orang. Ya, lewat dari 10 orang atau sama dengan 10 orang mutawatir. Di bawah itu ada hadis masyhur. Ya, kalau hanya satu periwayat itu namanya hadis gharib. 2 jalur, nah itu namanya hadis aziz. Itu diulang-ulang kaji sebelumnya. Kemudian itu adalah memperjelas hukum hadis dan banyaknya riwayatnya, seperti hadis dhaif melalui satu riwayat yang memperjelas dhaifnya. Hadis ini dhaif, harus ada alasannya. Hadisnya dhaifnya dari segi mana? Ya, hadis dhaif itu kan banyak pembagian hadisnya. Ya, hadis maudhu kah? Ya, hadis apa? Hadis maudhu kah atau hadis dhaif kah? Dhaif karena terputusnya sanad, dhaif karena cacatnya perawi, atau cacatnya karena apa? Itu harus mengetahui ya kelompok-kelompoknya. Dengan adanya takrid hadis kita bisa nanti mengelompokkan hadis-hadis tersebut masuk kelompok mana. Kalau kelompok hadis dhaif yang seperti apa? Nah, itu memudahkan kita mengelompokkannya. Ya. Nah, maka dengan takrid kemungkinan akan didapati riwayat yang dapat mengangkat suatu hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi. Memperjelas perawi yang samar. Karena dengan adanya takrid dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Ya, dengan adanya takrid kita akan mengetahui mana perawi yang samar, mana perawi yang lengkap namanya, mana perawi-perawi yang adil, perawi-perawi yang dobit, mana perawi yang bisa diterima hadisnya, mana perawi yang bisa diterima hadisnya. Nanti ini guna takrid itu memperjelas ya status perawi itu bisa terima atau tidaknya. Ya, kemudian itu dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Ya, jangan nanti tercampur antara hadis Nabi dengan perkataan sahabat, atau hadis Nabi jangan sampai tercampur dengan perkataan tabi'in, atau hadis Nabi bercampur dengan kata mutiara, atau hadis Nabi bercampur dengan pendapat para ulama. Itu tidak boleh. Cara memisahkan antara perkataan sahabat dengan perkataan Nabi inilah dengan cara mentakrid. Kemudian di sini adalah memperjelas. Ya, memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya. Nanti akan dibandingkan ya sanad-sanad hadis itu. Ya, dapat membatasi nama perawi yang sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi yang mempunyai kesamaan gelar dengan adanya sanad yang lain, maka nama perawi itu akan menjadi jelas. Yaitu Muhammad bin Muhammad. Ini yang siapa? Muhammad bin Ahmad bin Hambal, Hambal bin Ahmad umpamanya. Nanti ya akan diperjelas atau gelar-gelar yang lainnya. Abu Hurairah, dan itu nama aslinya siapa. Nah, ini nanti dengan cara mentakrid kita akan tahu nama aslinya siapa, nama asli dari Abu Hurairah. Tuh. Kemudian dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad yang ada. Ya, dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan cetak melalui perbandingan sanad yang ada. Nanti kita akan membandingkan antara satu sanad dengan yang lainnya, antara satu perawi dan perawi yang lainnya. Kemudian memberikan kemudahan bagi orang yang hendak mengamalkan
Ya, setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul, dapat diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkan apabila mengetahui hadisnya mardud. Ini adalah nanti untuk publikasi. Setelah kita meneliti hadis, ya hadis palsu umpamanya, nanti ada orang mengatakan tutullah ilmu walakin negeri Cina itu hadis. Dengan adanya ilmu takdir hadis, nanti kita bisa mengabarkan kepada orang tersebut bahwa ini, ya, setelah saya teliti menggunakan metode takdir hadis, ternyata ini bukan hadis. Ya, ini dalam kategori hadis ini termasuk mardud, ya, hadis yang ditolak, bukan berasal dari Nabi. Ini caranya dengan melakukan takrir hadis. Kemudian menguatkan keyakinan bahwa menguatkan suatu keyakinan adalah benar-benar berasal dari Rasulullah, yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad ataupun mau matan. Kita akan membuktikan nanti hadis tersebut, apakah hadis itu benar berasal dari Nabi atau tidak. Apakah kita sholat sudah sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Apakah kita sholat sudah persis sama dengan Nabi atau tidak. Caranya dengan mentakrid hadis. Ya. Sejarah takrid hadis. Dalam kegiatan mentakrid hadis, muncul dan diperlukan pada bahasa ulama mutaakhirin. Sedang sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan kebiasaan ulama mutakaddimin menurut Al-Iraqi. Dalam mengutip hadis-hadisnya, tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis-hadis tersebut. Sampai kemudian datang An-Nawawi yang melakukan hal itu. Nah, kita lihat di sini, pahami. Dalam kegiatan mentakrid hadis muncul dan diperlukan pada masa ulama mutaakhirin. Ya, artinya apa? Ya, pada masa zaman sekarang ini, ya, sudah muncul di sini kesadaran para ulama untuk mencari, ya, sumber syariat itu dari sumber yang pertama kali. Sebagai contoh, kita temukan hadis di kitab fikih atau akidah atau akhlak yang hanya matanya saja. Ya, maka itu harus dicari sanadnya. Kalau menginginkan hadis yang lebih lengkap, maka ditelusuri akan ditemukan pada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, sedang sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan. Ya, kenapa tidak dibicarakan diperlukan? Ya, karena ada rantai sanad. Sedangkan masa Bukhari dan masa sekarang ini ya sangat jauh masanya, maka yang dipelihara oleh para ulama itu adalah kitab hadisnya. Jadi kitab hadis inilah yang dipelihara dari generasi ke generasi sampai generasi kita sekarang ini. Yang namanya kitab Sahih Bukhari Muslim ada, kitab Sunan An-Nasai ada, itu yang dipelihara. Ya, hanya sedikit yang meriwayatkan hadis yang dari masa sekarang sampai kepada Rasulullah, yang sampai sanadnya dari masa sekarang kepada masa Rasulullah. Ya, kebiasaan ulama mutakaddimin menurut Al-Iraqi dalam mengutip hadis-hadisnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis tersebut, sampai kemudian datang An-Nawawi yang melakukan hal ini. Ya, kita lihat perlu ya bagi kita dalam beragama, dalam menjalankan ajaran agama Islam harus jelas. Apanya yang harus jelas? Sumber ajaran Islam itu, yaitu sumbernya memang harus berasal dari Nabi. Maka dalam hal ini kejelasan ini ya dari apa yang kita lihat, yaitu kualitas hadisnya.
dan hadisnya tersebut apakah benar berasal dari Nabi atau tidak. Yaitu menjadi pertanyaan di kalangan ulama. Ya, salah satu contohnya adalah An-Nawawi yang nanti memunculkan takrij hadis. Ya, penguasaan para ulama terdahulu mutakaddimin terhadap sumber-sumber as-sunnah ya begitu luas. Ya, sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahuinya dalam kitab-kitab as-sunnah. Ya, beda ya ulama terdahulu ini kenapa? Apa alasannya? Ya, mereka tidak melakukan takhrij, umpamanya contohnya ya karena mereka ya terhadap sumber-sumber as-sunnah itu begitu luas. Mereka itu tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahui di dalam kitab-kitab sunnah. Ketika semangat belajar mereka melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, para ulama dan dalam ilmu-ilmu syara, maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab sunnah yang asli, menjelaskan metodenya dan menerangkan hukumnya dari yang sahih atas yang doif. Kemudian muncullah apa yang disebut dengan kutub at-takhrij, kitab-kitab takhrij yang masyhur di antaranya. Artinya yang muncul umpamanya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Musnad Ahmad bin Hambal, ya kitab At-Tabrani, dan kitab-kitab hadis lainnya. Setelah muncul kitab itu, timbul lagi nanti ya kutub at-takhrij, kitab-kitab takhrij yang fungsi kitab takhrij ini mentakhrij kitab-kitab yang sudah ada, ya termasuk mentakhrij kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya kata ulama kitab Sahih Bukhari, Muslim itu semuanya sahih. Untuk membuktikan kitab Sahih Bukhari, Muslim itu semuanya memang sahih, ya maka para ulama inisiatif membuat kitab-kitab takhrij, maka muncullah kutub at-takhrij. Ya, ada kitab at-takhrij yang mentakhrij di dalamnya kitab-kitab Sahih Bukhari, Muslim. Ini adalah contoh dari kitab takhrij al-hadis, takhrij al-hadis muhazzab. Nah, ini contohnya bisa Anda baca. Paling tidak Anda di sini mengingat-ingat takhrij hadis muhazzab. Ya, kalau ada pertanyaan nanti apa contoh dari kitab takhrij, bisa Anda buat di sini kitab takhrij hadis al-muhazzab. Ya. Kemudian nas arayah lil hadis al-hidayah li al marginani. Ya, takhrij ahadis al-kasyaf li az-zamakhsyari. Ya. Al-Badar Al-Munir fi takhrij al-hadis wa al-asar al-waqi'ah fi asy-syarhil al-kabir li ar-Rafi. Al-Muqni ya al-Hamli al-Asfar fil Asfar fi takhrij ma fi ihya min al-akhbar. Takhrij al-hadis al-takhis al-dirayah at-tufas. Yang di sini yang Anda penting, Anda paling tidak di sini mengingat ya contoh dari kitab-kitab hadis. Kalau ada pertanyaan A, B, C, D nanti ya disebutkan mana apa contoh dari kitab kitab takhrij. Dibuat di berbagai macam. Salah satunya dibuat di sini, contoh dibuat takhrij al-hadis, yang itu Anda pilih. Paling tidak Anda di sini mengingat saja. Kemudian lanjut, kita materinya adalah metode takhrij hadis. Ya, dalam takhrij hadis ada beberapa macam metode yang digunakan, yang diringkas dalam mengambil pokok-pokoknya sebagai berikut. Ya, yang pertama caranya adalah takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat.
Metode ini digunakan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditakhrij. Ya, metode ini ya artinya dalam hal menggunakan metode ini kita harus tahu terlebih dahulu apa, yaitu nama-nama sahabat. Contoh Abu Hurairah, Aisyah, Umar bin Khattab umpamanya. Ya, kita harus tahu nama-nama sahabat. Ya, kalau kita tahu nama-nama sahabat, baru nanti kita akan dapat dengan mudah mencari takhrij hadisnya. Ya, jika tidak diketahui nama sahabat, jika kita tidak mengetahui Abu Hurairah siapa namanya, ya, nama lengkapnya maksudnya, atau Aisyah apa nama lengkapnya, ya, jika kita tidak mengetahui nama sahabat yang meriwayatkannya, tentu tidak dapat dilakukan takhrij dengan metode ini. Untuk mengaplikasikan metode ini diperlukan 3 kitab yang dapat membantu. Kitab-kitab berikut disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu Al-Masanid, Musnad. Ya, contoh di sini Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Musnad Ahmad bin Hambal ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu siapa nama sahabatnya, baru kita akan menemukan hadisnya secara lengkap, baik sanad, matan atau perawinya. Nah, dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara sendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis, maka kita mencari hadis tersebut dalam kitab ini, sehingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut. Nah, ya, al-ma'ajim, mu'jam, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu kamus-kamus. Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau syuyukh, guru-guru, sesuai huruf kamus hijaiyah. Hijaiyah kan abata saja. Nah, berarti kalau yang A dulu berarti yang awalannya A nama gurunya. Contoh Ali bin Abi Thalib dibanding dengan Umar bin Khattab. Nah, tentu mana yang lebih dahulu? Tentu yang A yang terlebih dahulu, Ali terlebih dahulu. Nah, ini contohnya. Ya, karena ya para sahabat atau syuyukh guru sesuai huruf kamus hijaiyah. Ya, dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. Ya, harus tahu dulu nama sahabat. Nama sahabat di sini nama lengkapnya. Ya. Kitab-kitab Al-Atraf. Kebanyakan kitab Al-Atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Ya, jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab Al-Atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Ya. Supaya lebih paham itu dibaca lagi. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis itu, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab Al-Atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Ya, artinya kitab Al-Atraf ini, ya, ini membantu kita dalam hal mentakhrij hadis itu lebih mudah. Ya, karena apa? Kitab Atraf ini disusun berdasarkan musnad para sahabat. Ya, berdasarkan di sini nama-nama sahabat tadi. Ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Ali, dan lain sebagainya. Kelebihan metode ini, Anda harus tahu apa kelebihan metodenya. Metode apa tadi? Harus diingat, takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Nah, ini yang harus ditekankan, takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Kelebihan metode ini adalah bahwa proses takhrij dapat dipersingkat. Ya, proses takhrij itu dapat dipersingkat. Ya, akan tetapi kelemahannya adalah ia tidak dapat digunakan dengan baik.
apabila nama perawi yang hendak diteliti itu tidak diketahui. Ya, otomatis kalau nama perawi itu tidak diketahui, ya otomatis ya tidak dapat digunakan. Ya, karena harus tahu dulu nama sahabat, itulah kelemahannya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah takhrij berdasarkan permulaan lafaz hadis. Ya, permulaan lafaz hadis. Takhrij berdasarkan permulaan lafaz hadis. Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Ya, hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi atau dibukukan berdasarkan lafaz pertamanya, Ya, menurut urutan huruf hijaiyah. Misalnya, apabila akan mentakrid hadis yang berbunyi laisa syadid bisur'ah, pamannya ingin mentakrid hadis ini, kita umpamanya mendapatkan potongan hadis ini dari ceramah atau pidato atau dari buku yang kita baca. Ada hadis yang hanya menyebutkan potongan saja, contohnya laisa syadid bisur'ah. Ya, dalam hal ini untuk mengetahui lafaz lengkap dari penggalan matan tersebut di atas, langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri penggalan matan itu pada urutan awal matan yang memuat penggalan matan yang dimaksud. Ya, dalam kamus yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penggalan hadis tersebut terdapat di halaman 214, berarti lafaz yang dicari berada pada halaman 214 juz 4. Setelah diperiksa, bunyi lengkap matan hadis yang dicari adalah. Nah, ini contohnya secara praktisnya. Mungkin kita ya hanya menemukan potongan-potongan hadisnya saja, seperti contoh di bawah ini. Contoh ini kan potongan hadis saja, ceramah, pidato, atau kita lihat buku hanya terdapat potongan hadis saja. Kita nanti bisa melihat hadis secara lengkap, tentu melalui takhrij hadis. Makanya pengertian takhrij hadis itu mencari hadis itu secara utuh, mencari asal usul hadis itu sehingga menemukan hadis itu secara utuh, baik sanad atau matannya. Nah, contoh ya, laisa syadid bisyur'ah, kita dapat mencarinya an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadid bisyur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Nah, ini kan lengkap di sini sanadnya. Ya, ini kan lengkap matan ya, sama sanadnya nanti ini kan bisa juga dicari. Ya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ukuran orang yang kuat perkasa itu bukanlah dari kekuatan orang itu dalam berkelahi, tetapi yang disebut sebagai orang yang kuat, ya, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya tak kala dia marah. Ya. Cara takhrij hadis dengan menggunakan metode ini dapat dibantu dengan ya, ada kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitab hadis berisi hadis-hadis yang dikenal oleh banyak orang, misalnya Ad-Dural Al-Muntasirah fi Al-Hadis Al-Muntasyarah karya Ali Asyuti. Ya, ini misalkan dibaca, paling tidak kita mengenal hadisnya, kita baca ini secara berulang-ulang. Kemudian kitab hadis yang disusun berdasarkan huruf kamus, misalnya Al-Jami' As-Saghir min Ahadits Al-Bashir An-Nazir karya Asyuti. Kemudian petunjuk-petunjuk dan index yang disusun para ulama kitab tertentu, misalnya Miftah As-Sahihain. Ya, metode ini mempunyai kelebihan. Nah, harus kita lihat di sini plusnya. Plus di sini adalah kelebihan. Dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang mukharrid untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Akan tetapi, metode ini juga mempunyai kelemahan.
Ada kelemahan minusnya di sini, yaitu apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Ya, apa ini kelemahannya harus dipahami apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Ada yang berbeda lafaznya, lafaz yang pertamanya umpamanya itulah laisa sadid besur'ah, nanti digunakan laisa itu bukan laisa, atau diganti dengan kata-kata lain, ya akan seandainya ada gantian dengan kata-kata lain, ya kan ada hadis itu periwayatan secara ya maknawi, ya artinya sama tetapi kata-katanya lafaz-lafaznya berbeda. Ketika lafaznya ini berbeda, laisa syadid umpamanya ditukar dengan la syadid bisur'ah, itu kan sama saja artinya laisa dengan la. Nah, ketika diganti dengan la, ya kesulitan nanti kita akan menemukan karena hadisnya. Kalau ada perbedaan ini dipahami, ada perbedaan lafaz pertamanya meskipun sedikit saja. Seperti laisa syadid bisur'ah ditukar dengan laisa, ini ditukar dengan la contohnya. Kemudian kita pahami kelebihan di sini. Kelebihan dalam hal memberikan kemungkinan yang besar bagi seorang muhadits untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Nah, bisa kita mencari hadis itu dengan cepat. Di halaman berapa, ya di kitab mana, ya mudah kita ya, mencarinya. Artinya memudahkan kita untuk mencarinya. Ya, takrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Ya, baik berupa kata benda, ataupun kata kerja. Nah, dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf. Tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya. Sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Nah, ini terkait dengan manfaatnya. Nah, kalau kita menggunakan takhrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis, ini akan keuntungannya bagi kita, ya pencarian hadis yang dimaksudkan dapat diperoleh lebih cepat kita memperoleh hadisnya. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing atau jarang penggunanya. Nah, ini lebih memudahkan lagi. Ya, kita pahami di sini. Metode ini adalah metode berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis. Ya, di sini kita metodenya menggunakan kata-kata dalam matan hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat. Nah, kita cari di sini di innamal a'malu binniyat ini mana kata bendanya? Nah, mana kata kerjanya? Innamal a'malu, al-a'malu. Ya, al-a'malu. Ini kan artinya pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini al-a'malu berarti kata benda gitu. Nah, berarti kita cari al-a'malu ini apa? Ya, kita cari di dalam kitab takhrij hadis. Bin niat. Ya, atau
menggunakan kata-kata lain. Innamal mu'minuna. Nah, al-mu'minuna ini kan kata benda. Nah, kita cari al-mu'minuna. Ya, dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf. Kita tidak memakai huruf-huruf. Nah, seperti fi, fa, wal muslimina wal muslimat, wa itu kan huruf yang wa ini. Nah, kita tidak memakai wa ini, tetapi memakai wal muslimuna wal muslimin, kita pakai al muslimun, kita pakai al muslimin. Wa-nya tidak kita pakai. Ini sebagai contohnya. Tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadis. Kita bisa mencarinya baik di kata-kata awal atau kata-kata di tengahnya atau kata-kata di akhirnya. Yang jelas ini catatannya itu harus kata benda dan harus kata kerja. Baik kata kerja, kata bendanya terletak di awal, baik kata benda atau kata kerjanya terletak di tengah, baik kata benda atau kata kerjanya terletak di akhir. Nah, yang jelas kata benda, kata kerja dimanapun dia terletaknya di dalam matan hadis, isi hadis itu. Ya, kitab ini berdasarkan metode ini di antaranya adalah kitab Mu'jam Al-Muhfaras. Nah, ini contoh ini sering ya keluar dari ujian. Ya, apa itu pertanyaannya? Ya, takhrij dengan menggunakan kata-kata dalam matan hadis. Ya, apa kitab yang dipakai, apa yang kitab yang digunakan? Yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Muhfaras li Alfaz Al-Hadis An-Nabawi. Ya, karya siapa? Dr. Arijan Fensik, seorang orientalis, ya, berkebangsaan Belanda, meninggal 1939 M. Ya, kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di dalam 9 kitab induk. Yang terdapat di dalam 9 kitab induk hadis. Mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat dalam 9 kitab induk hadis. Ya, sebagaimana yaitu Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, ya, Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Ya, kitab Mu'jam Al-Muhfaras li Alfaz Hadis An-Nabawi, inilah yang selama Bapak kuliah mendalami dalam bidang hadis ini banyak yang dipakai. Ya, Al-Mu'jam Al-Muhfaras li Alfaz Hadis. Meskipun ini dikarang oleh seorang orientalis, itu banyak dipakai karena bermanfaat bagi umat Islam. Ya, di dalamnya kutubut tis'ah, ya, Bukhari Muslim ditambah 4 ditambah kitab Sunan Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, kemudian ditambah lagi Muwatta Malik dan Musnad Imam Ahmad. Ya, penggunaan metode di dalam mentakhrij hadis, ya, ini suatu hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ya, pertama, ya, pertama menentukan kata kuncinya. Nah, ini yang harus kita pahami penggunaan metode ini. Ya, metode apa tadi? Yaitu metode takhrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Itu diingat. Ya, suatu hadis dapat dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Ya, ini langkah-langkahnya. Menentukan kata kuncinya, yaitu kata yang digunakan sebagai alat untuk mencari hadis. Ya, harus kita tentukan apa yang kita tentukan kata kuncinya. Kata kunci, kata yang akan dipergunakan sebagai
alat untuk mencari hadis. Ya, sebagai alat untuk mencari hadis. Ya, sebaiknya kata kunci yang dipilih adalah kata yang jarang dipakai. Nah, cari kata kunci yang dipilih kata jarang dipakai. Karena semakin bertambah asing kata tersebut akan semakin mudah proses pencarian hadis. Setelah itu, kata tersebut dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu. Nah, kata dasarnya apa? Amilah. Nah, contohnya. Ya, dikembalikan ke bentuk ada kata dasarnya. Biasanya bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Ya, al-a'malu kan panjang itu. Ya, dicari kata dasarnya amilah. Amilah inilah yang kita cari di dalam kitab Mujam al-Muhfaras di Alfaz al-Hadis tadi. Ya, dan berdasarkan bentuk dasar tersebut dicarilah kata-kata itu di dalam kitab Mu'jam. Ya, di dalam kitab Mu'jam menurut urutan secara abjad huruf hijaiyah. Ya, kedua, ini adalah cara mencarinya. Ya, kedua itu mencari bentuk kata kunci tadi sebagaimana terdapat di dalam hadis yang akan kita temukan melalui Mu'jam ini. Di bawah kata kunci tersebut akan ditemukan hadis yang dicari. Ya, dan bentuk potongan-potongan hadis tidak lengkap. Mengiringi hadis tersebut turut dicantumkan kitab-kitab yang menjadi sumber hadis. Ya, artinya kalau sudah kita temukan hadisnya di dalam kitab Mu'jam al-Muhfaras di Alfaz hadis ini hanya terdapat potongan-potongan hadis saja. Dari mana kita menemukan kitabnya? Ini dikasih petunjuk. Ya, dikasih petunjuk di dalam potongan-potongan hadis ini ada dicantumkan kitab-kitab yang menjadi sumber hadis itu. Ya, kitab-kitab yang dicantumkan yang menjadi sumber hadis itu yang dituliskan dalam bentuk kode-kode sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Artinya, umpamanya innamal a'malu binniyat. Ya, itu hanya potong-potongan saja kita cari amilah umpamanya kita temukan innamal a'malu binniyat, potongan hadisnya. Di potongan hadisnya ini dikasih petunjuk-petunjuk di dalamnya. Ya, petunjuk-petunjuk innamal a'malu ini binniyat ini berada di kitab mana? Kitab Sunan Abu Daud umpamanya di halaman berapa? Ya, di halaman berapa, kemudian nomor berapa, itu dikasih halamannya, dikasih pada bab berapa, ini dikasih petunjuk-petunjuk ya untuk memudahkan kita mencari di kitab ya Sunan Abu Daud di halaman berapa, akan mudah kita mencarinya. Ya, metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempercepat pencarian hadis. Intinya mempercepat pencarian hadis dan memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Ya, melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Ya, sedangkan kelebihan metode ini minnya ya, ini minnya. Ya, kalau ini plusnya. Plusnya di sini adalah kelebihannya. Kelebihan metode ini adalah terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang mencarinya harus menggunakan kata-kata lain. Ya, artinya terkadang sudah mencari innamal a'malu binniyat sudah digunakan kata al-a'malu, ternyata belum juga ditemukan hadisnya, digunakan kata an-niyah. Nah, ini contohnya. Baru bisa nanti ketemu juga digunakan kata-kata yang lainnya yang terdapat pada matan hadis. Nah, sumber hadis itu yang dituliskan dalam bentuk kode-kode ya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Metode ini memiliki beberapa kelebihan
Sama dengan yang tadi ya, mempercepat pencarian hadis dan memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Sedang kelemahan metode ini adalah terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata sehingga orang mencarinya harus menggunakan kata-kata yang lainnya. Takhrij berdasarkan tema hadis, itu yang keempat, ya, takhrij berdasarkan tema hadis. Ya, berdasarkan tema, diingat tema ya. Metode ini berdasarkan pada tema. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis, tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan, ya, terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Ya, paham? Berdasarkan tema dari suatu hadis, apa temanya, apa judulnya, gitu. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema. Apa temanya? Simpulkan terlebih dahulu temanya, simpulkan terlebih dahulu judulnya dari suatu hadis yang ditakhrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Ya, seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Ya, dalam kasus yang demikian, seorang mukharrij harus mencarinya pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Ya, contoh hadis Nabi. Islam dibangun di atas 5 landasan, persaksian tidak ada ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis di atas mengandung beberapa tema, yaitu ini ada temanya tentang iman, ada temanya tentang tauhid, ada tentang salat, ada tentang zakat, ada tentang puasa, ada tentang haji. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari di dalam kitab-kitab hadis di bawah tema-tema tersebut. Ya, harus dicari di dalam tema iman, karena ini berkaitan dengan iman hadisnya. Harus dicari di tema tauhid, karena ini juga berkenaan dengan tauhid. Harus dicari tema tentang salat, karena ini juga membahas tentang salat. Nah, seperti itu cara mencarinya. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari dalam kitab hadis di bawah tema-tema tersebut di atas. Cara ini banyak dibantu dengan kitab-kitab Miftah Kunuz Al-Sunnah karya Dr. A.J. Fensik yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Dalam kitab Miftah Kunuz As-Sunnah, Fensik mencantumkan 14 kitab hadis yang terkenal, yakni Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Musnad Abi Dawud At-Tayalisi, Sunan Ad-Darimi, Musnad Zaid bin Ali, Sirah Ibnu Hisham, Maghazi Al-Waqidi, dan Tabaqat Ibnu Sa'ad. Dalam menyusun kitab ini, Fensik menghabiskan waktu selama 10 tahun. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan diedarkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi yang menghabiskan waktu untuk itu selama 4 tahun. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa takhrij dengan metode ini sangatlah tergantung kepada pengetahuan terhadap tema hadis. Untuk itu, seorang mukharrij harus memiliki beberapa pengetahuan tentang kajian Islam secara umum dan kajian fikih secara khusus. Nah,
Artinya kita dalam hal mentakrid, kalau kita menggunakan tema, catatannya di sini ya harus kita memiliki beberapa pengetahuan tentang kajian Islam ya secara umum dan kajian fikih secara khusus. Karena nantinya ya judul-judul itu kan ada sub-sub judulnya, ada kelompok-kelompok kecil judul ya, yang hal itu harus tentu kita harus memiliki pengetahuan ya tentang kajian Islam secara umum atau fikih secara khusus. Ya, intinya ini untuk memudahkan gitu. Kelebihan metode ini adalah hanya menuntut pengetahuan akan kandungan hadis. Ya, akan kandungan hadis tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Akan tetapi, metode ini juga memiliki beberapa kelebihan. Ya, pasti di sini setiap metode yang digunakan takrid ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kita ingin melihat ini kelemahannya, ya terutama apabila kandungan hadis sulit disimpulkan oleh seorang peneliti, sehingga dia tidak dapat menentukan temanya, maka metode ini tidak mungkin diterapkan. Ya, kalau tidak tahu temanya, otomatis metodenya tidak bisa digunakan. Ya, karena ini takrid dengan menggunakan mencari tema. Tema dalam hadisnya, takrid berdasarkan tema hadis. Ya, kalau tidak tahu tema hadis tersebut, ya otomatis sulit kita akan menemukan hadisnya. Itu juga kekurangan ya di sini. Tapi kita lihat kelebihannya ada. Ya, menuntut pengetahuan. Kita ini dituntut untuk punya pengetahuan tentang Islam, tentang kandungan hadis. Ya, tanpa memerlukan pengetahuan tentang lafaz pertamanya. Tak perlu kita lafaz pertama lagi. Ya, kalau kita dengan syarat kita harus mengetahui tentang kandungan hadis. Kemudian, ya, takrid berdasarkan status hadis. Ya, takrid di sini berdasarkan status hadisnya. Ya, ingat status hadis judulnya yang perlu Anda ingat di sini. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun kitab hadis-hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Penghimpunan hadis berdasarkan statusnya. Ya, seperti hadis qudsi. Status hadisnya, hadis qudsi, hadis yang disandarkan kepada Allah. Ya, hadis masyhur. Ya, hadis mursal, masyhur di kalangan tabi'in, masyhur di kalangan tabi'in. Kemudian lainnya. Ya, seperti kumpulan hadis mutawatir contohnya. Ya, dengan mengetahui statusnya, kegiatan takrid melalui metode ini dapat ditempuh. Ya, ditempuh yakni dengan merujuk pada kitab-kitab yang disusun secara khusus ya berdasarkan status atau keadaan hadis. Status tadi jelas hadis qudsi atau lain. Ya, kita kan di sini membahas, ada dulu yang pembahasan ya tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas hadis, pembagian hadis itu berdasarkan kuantitas hadis, ya pembagian hadis berdasarkan tempat penyandaran hadisnya. Ya, itu kan hadis itu kan dibagi-bagi. Ada juga pembagian hadis berdasarkan kualitasnya sahih, hasan, dhaif. Dan ulama ya ada yang sudah mengumpulkan hadis-hadis sahih ini, hadis-hadis dhaif ini. Nah, seperti kitab silsilah ad-dhaifah. Ya, kayak karya Al-Albani umpamanya. Nah, itu kan kumpulan hadis-hadis dhaif saja di sana, atau kumpulan hadis-hadis sahih seperti Sahih Bukhari. Ya, di situ kita cari. Kita harus tahu dulu di sini apa jenis hadisnya, kemudian baru kita cari lebih lanjutnya.
Nah, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan hadis Qudsi, himpunan hadis-hadis Qudsi, dan seterusnya. Di antaranya disusun atas dasar metode ini adalah Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Akbar Al-Mutanasirah yang memuat hadis-hadis mutawatir kayak Al-Suyuti. Nah, contoh kayak Al-Suyuti ini hanya hadis-hadis mutawatir yang di dalam kitabnya. Kemudian yang membuat hadis-hadis Qudsi, Al-Ittihafat Asaniyah fi Al-Hadis Al-Qudsi. Nah, ini yang di dalam kitab ini hanya hadis-hadis Qudsi saja yang ada. Kemudian Al-Maqasid Al-Hasanah yang memuat hadis-hadis populer saja karya As-Sakawi. Ya, kemudian Al-Marasil yang memuat hadis-hadis mursal karya Abu Dawud. Ya, kemudian Tanzih As-Sari'ah Al-Marfu'ah Al-Akbar Asy-Syaniyah Al-Maudu'ah yang memuat hadis-hadis maudhu' karya Ibnu Irak. Nah, kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses takhrij. Hal ini karena sebagian besar hadis-hadis yang dibuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadis itu sangat sedikit sehingga tidak memerlukan upaya murid. Artinya apa? Kalau dalam takhrij berdasarkan status hadis ini, status hadisnya sudah kita ketahui, kualitas hadisnya sudah kita sudah diketahui, maka kita mudah saja menentukan hadisnya karena hadisnya itu sudah ada. Nah, gitu, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit dalam hal mentakrid hadis lebih lanjutnya. Namun karena cakupannya sangat terbatas dengan sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya sejenis, hal ini sekaligus menjadi kelebihan dari metode ini. Apa kelebihannya? Ya, cakupannya itu sangat terbatas. Kemudian sedikitnya hadis-hadis yang dimuat dalam karya-karya yang sejenis. Ya, cakupannya sangat terbatas. Cakupan sangat terbatas. Ya, kadang hadisnya itu kadang sedikit yang dimuat di dalam kitab-kitab takrid yang berdasarkan status hadis. Karena karena sedikit, ya sulit juga untuk mencari hadis-hadisnya. 6. Takrid berbasis software hadis. Perkembangan teknologi informasi dan multimedia dapat membantu para pembelajar hadis dalam studi hadis, khususnya kegiatan takhrij. Ya, munculnya beberapa software yang dapat digunakan untuk studi hadis atau kegiatan takhrij hadis merupakan cara yang efektif yang dapat digunakan. Nah, ini kata kuncinya, cara efektif, efisien. Artinya kita lebih cepat mendapatkan hadis dari sumber asalnya kalau kita menggunakan software hadis, menggunakan teknologi informasi dan multimedia. Nah, membantu para pembelajar hadis. Kita yang belajar hadis ini ya akan lebih mudah ya kalau kita menggunakan software hadis, baik software yang terdapat di komputer, di laptop, ataupun software yang terdapat pada HP. Ya, dalam aplikasi Android itu sangat banyak di dalamnya itu software hadis, aplikasi ya hadis di dalamnya. Ini kan akan memudahkan kita untuk mentakrid hadis ya dengan menggunakan software hadis. Ini yang dimaksud. Ya. Berikut pendeskripsian singkat mengenai software diantaranya dari sekian banyak software ini adalah diantaranya ya yang dapat digunakan dalam belajar hadis atau takrid hadis secara mandiri tersebut. Contoh di sini adalah kitab Hadis Ensiklopedia F21 Al-Kutub
At-Tis'ah. Ini dapat Anda download. Ya, tulis saja ini di mbah Google atau nanti di HP Android. Ya, nanti Anda cari hadis ensiklopedia F2 atau kutub si At-Tis'ah ini atau yang sejenis, itu kan banyak versi-versinya mungkin. Kemudian merupakan aplikasi penelusuran hadis yang dikembangkan oleh HARF, sebuah instansi yang bergerak dalam bidang pengembangan program yang berkedudukan di Kairo, Mesir. Program ini mencakup 9 kitab hadis, ya, Al-Kutub Tis'ah. Ya, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Muwatta Imam Malik, ya, Musnad Ahmad bin Hanbal, ya, dengan total lebih dari 62.000 hadis, total hadis yang sebanding dengan 25.000 halaman cetak lengkap dengan penjelasannya. Ya, lengkap gitu. Sayangnya aplikasi hanya bisa dijalankan di Windows 7 ke bawah. Kemudian ya, ini contohnya. Ini contoh dalam aplikasi tadi, aplikasi yang hadis ensiklopedia F21 Al-Kutubus Sittah. Hadis yang ini contohnya. Ya, ini berbahasa Arab. Ya, tapi dalam kalau kita ngerti nanti bahasa Arab, ini akan mudah kita untuk mentakhrij hadis. Ya, tapi khusus di sini mentakhrij hadis yang kitab yang 9 ini. Ya, ini sebagai contohnya. Ya, kemudian yang lain, ya, adalah Maktabah Asy-Syamilah. Ini sering dipakai ya kalau bagi yang mendalami bidang hadis, yaitu Maktabah Syamilah. Ya, merupakan program populer yang banyak digunakan di lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah, pesantren atau perguruan tinggi. Yang paling banyak ini banyak digunakan di perguruan tinggi. Nah, inilah yang dikatakan program populer yang banyak digunakan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Software ini memiliki library berisi ribuan kitab. Artinya Maktabah Syamilah ini bukan hanya hadis saja isinya, tetapi juga yang lainnya. Ya, referensi yang berbentuk buku dan kitab dalam berbahasa Arab dalam kapasitas belasan gigabyte, bahkan ada yang mencapai puluhan giga. Kitab kuning digital terdiri dari 6.644 kitab yang dikelompokkan dalam berbagai bidang. Software ini diterbitkan oleh jaringan dakwah Islamiyah Al-Mishkat. Nah, ini contohnya sini. Ya, di dalam contoh Maktabah Syamilah, yang di dalamnya itu bukan hadis atau kitab takhrij hadis saja, tetapi juga terdapat kitab buku atau kitab berbahasa Arab lainnya. Intinya ini berbahasa Arab isinya. Ya. Kemudian ada juga di sini adalah hadis web, hadis berbasis web di sini. Hadis web, hadis berbasis web merupakan software hadis lengkap berbahasa Indonesia. Nah, berbeda dengan tadi hanya berbahasa Arab. Ini kelebihannya kalau Bapak lihat di sini ini berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Ya, jadi kita mudah untuk memahami. Yang dikembangkan oleh Sofyan Effendi. Isi dari program ini adalah Al-Quran dan terjemahnya, ringkasan Sahih Bukhari, kumpulan hadis Sahih Muslim, ringkasan Sarh Arba'in Nawawi, kitab hadis Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 1100 hadis pilihan, sejarah singkat beberapa ahli hadis, dan sejumlah artikel tentang hadis. Nah, ini contohnya. Anda nanti bisa juga melihat di dalam bukunya pada dari halaman 23 sampai 24. Di sini dilihat halamannya ya.
Kalau Anda ingin melihat buku ini bisa Bapak cantumkan baik di pojok kiri atas atau pojok kiri bawah halamannya. Ini contoh halaman 23 sampai 24. Ya, kemudian materinya selesai. Kemudian ini ada tugas ya semacam mari berdiskusi. Siswa-siswi di kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, setiap kelompok membuat makalah tentang satu hadis tema tertentu kemudian dipresentasikan di depan kelas. Tema hadis itu ditentukan oleh guru mata pelajaran. Coba. Ya, kita yang langsung saja di sini rangkuman. Ya, kita rangkuman di sini takrij hadis adalah, nah ini yang penting sekali, kegiatan atau usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Ini perlu ditekankan. Ya, takrij hadis adalah kegiatan dan usaha mempertemukan matan hadis dengan sanadnya. Ya, mungkin kita hanya dapat matan hadisnya di ceramah atau dapat dalam bukunya, tidak tahu sanadnya. Nah, kita ingin mencari sanadnya, kita ingin hadis itu secara lengkap sanad, matan, rawi. Maka caranya di sini adalah mentakrij hadis. Inilah yang dimaksud dengan takrij hadis, mencari sumber asal muasal hadis dan mendapatkan hadisnya secara lengkap. Itu yang dimaksud dengan takrij hadis. Ada beberapa metode dalam mentakrij hadis, antara lain melalui penelusuran nama rawi sahabat, permulaan matan hadis, dan kata-kata dalam matan hadis. Ya, di samping metode takrij juga mempunyai beberapa manfaat. Setidaknya ada 11 manfaat yang bisa diambil dari takrij hadis. Ya, ini contoh, ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Ya, paling tidak kita bisa menjawab setelah kita pelajari dan kita pahami isi bab 2 ini, kita tahu jawabannya. Jelaskan sejarah takrij hadis apa, sebutkan tujuan takrij hadis apa, sebutkan manfaat takrij hadis, sebutkan metode pentakrijan, sebutkan keunggulan dan kelebihan takrij melalui software. Ya, kita kembangkan nanti pertanyaannya di sini. Contoh di sini nomor 5, sebutkan keunggulan dan kelebihan takrij melalui software. Kita kembangkan, sebutkan kelebihan dan keunggulan dan kelebihan takrij ya melalui ya tema hadis. Nah, itu apa saja kelebihannya, bukan hanya software. Jadi kita kembangkan pertanyaannya. Ya. Ya, ini tugas ini ada juga semacam tugas yang tertulis di dalam buku. Ya, paling tidak kita pahami saja. Setelah saudara mempelajari tata cara mentakrij hadis, maka lengkapilah tabel berikut untuk lebih mempermudah pemahaman saudara sampai digunakan al-hadis kutub tis'ah atau al-kubur al-hadis 9 matan hadis innamal a'malu binniyat. Contohnya innamal a'malu binniyat terdapat dalam kitab mana? Kita cari innamal a'malu binniyat. Contoh kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian nomor hadisnya, nomor hadis berapa? Ya, itu saja dari Bapak. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.